Aduh, Pak Prot ngitung countdown beneran dari 25. Hai, kembali lagi di Parsalang bersama saya Patrick dan Fuad, dan kita masih tersenyum lebar. Mau apa kau? Balik ke malam Jumat. Glory Man United. Gini doang nih, grup neraka. Tai emang tuh miminnya, man. MUAID. Gara-gara kelakuan lu ya, mimin Man United ID. Semua fans Man United kena bully gara-gara lu. Pakai otak. Heran gua. Tapi gimana? Karena itu nggak bisa disalahkan juga. Emang udah takdirnya aja. Gue bukan membela mereka gitu. Cuma kan kalau udah kayak gitu kan orang lagi buru-buru nyari. Bukan buru-buru sih, orang akan nyari siapa nih yang bisa gue salahin. Lu nyari pelampiasan kan pasti gitu. Kayak lu misalnya udah lama nggak berhubungan sama perempuan gitu kan. Karena kan begitu ada kan langsung pengen lu lampiasin gitu. Emang itu kan emang begitu, udah takdirnya gitu. Jadi bukan berarti gue belain adminnya Man United juga gitu. Gak usah dibela juga sih yang satu itu. Makanya gitu, emang udah apes aja. Jadi emang 2 pertandingan ini 3 malahan kalau gue mundur ke Başakşehir emang belum dikasih buat Jumawa lah. Karena Başakşehir tuh harusnya lu paling nggak bisa dapat poin, pemain lu reckless, kebobolan gol di babak yang hancur banget gitu ya. Lawan si PSG. Lu ketinggalan, lu 1-1 punya peluang buat ngegolin, pemain lu ampas gitu kan. Kemudian ada peluang Cavani kena mistar gitu, sehingga akhirnya lu kalah gitu loh. Kemarin dini hari tadi lu punya peluang untuk menyamakan kedudukan gitu ya. Memperkecil kedudukan pertama malahan, karena pada saat Bruno itu kena mistar tuh masih 2-0. 2 menitan setelah itu beng De Gea mati langka, udah selesai. Jadi memang universe is not conspire for us. Dan memang yang seperti yang kita bilang di preview kemarin kan, yang dia diawasin adalah serangannya RB Leipzig. Karena kalau pertahanannya ya kemarin lihat sendiri, mereka sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Kitanya aja yang banyak membuang sia-sia peluang. Menit awal juga lu bisa nyamain kedudukan kalau Greenwood mau ngasih bola ke Rashford. Yes, benar. It's very clear. Sampai Rashford aja loncat kalau gue nggak salah. Maksud gue, tapi ya udah, ini udah selesai kan gitu. Yang pengen gue bilang adalah ternyata Ole tidak sebego yang lu kira. Dia berani ngambil risiko gitu loh. Walaupun mungkin banyak yang bingung kenapa lu narik Alex Telles pertama. Kemudian kenapa lu narik Luke Shaw? Kenapa lu tarik Wan-Bissaka gitu loh. Wan-Bissaka sendiri memang udah babak pertama bisa-bisa. Kemarin Wan-Bissaka sih memang nggak efektif sama sekali. Asli sama sekali. Pet, lanjut dulu Pet, gue mau ngasih barang, ada yang ngambil. Pokoknya intinya sih kalau kemarin tuh kalau Aaron Wan-Bissaka sih on the topic of Aaron Wan-Bissaka. Ya, on the topic of Aaron Wan-Bissaka, gue sih ngelihatnya memang dari menit pertama juga ya salah satu kebobolannya Leipzig di awal juga karena belum ready-nya tim, dan Aaron Wan-Bissaka memang benar-benar nggak ngejaga, makanya si siapa namanya Angelino yang bebas banget bergerak dari sisi AWB. Banyak sih yang kemarin menit-menit awal tuh yang kita ngelihatnya itu udah terjadi 3 kali nih. Lawan Soton juga begitu. Lawan siapa yang kemarin kita terakhir yang comeback juga. Itu kita di awal-awal pertandingan itu benar-benar nggak ready. Dan kemarin terjadi lagi. Gua sendiri udah bolak-balik bilang, ini seneng banget sih kita bikin susah diri sendiri. Jelas-jelas kita udah tahu dari awal. Ole udah tahu dari awal bahwa RB Leipzig itu akan datang untuk menyerang. Makanya formasi awalnya itu disusun seperti waktu lawan PSG. Tapi di menit awal, kalau lu udah formasinya udah bener nih, menurut gue udah bener yang dilakukan oleh di awal. Tapi masalahnya timnya belum ready. Nggak langsung tune in gitu loh. Nggak, kayak mesin diesel yang lambat banget untuk panasnya. And by the time kita udah panas, udah ketinggalan 2-0. Dan tiba-tiba ada yang kesalahan satu fatal. Oke, Kluivert juga kenceng banget. Dia yang satu-satunya pemain, waktu lihat di replay, dia satu-satunya pemain yang bergerak, yang maksudnya
ready dan aware of the ball, nggak nonton. Sementara back four tuh benar-benar jadi patung kemarin yang pas waktu golnya Kluivert. So ya, tapi De Gea juga harusnya bisa lebih bereaksi lebih cepat. Yes. Gitu. Jadi gue juga bingung tuh kenapa David De Gea dikasih main. Dia kelihatan banget lah masih jaga kaki banget kemarin tuh. Nggak seperti biasanya gitu. Kita tahu David De Gea bisa melakukan penyelamatan bilang. Tapi kemarin tuh bener-bener yang namanya dia kayak, gimana sih lu kalau misalnya lu baru cedera nih, baru terkilir, main olahraga apapun. Iya awkward. Pasti lu fokus lu, jangan sampai ini kaki gue yang ini gitu. Kenapa nggak Dean Henderson aja sih bagi gue? Kalau itu sih bisa gue kesampingkan. Tapi mungkin fokus dia lagi kurang di 3 pertandingan terakhir gitu. Dari mulai gol lawan Başakşehir yang tendangan bebas, kemudian golnya Ward-Prowse gitu ya. Jadi menurut gue emang fokus dia lagi kurang. Dan feeling gue kemarin juga gue bilang di DPI mungkin De Gea akan turun malam ini, gue bilang gitu kan. Tapi karena bisa jadi nanti pada saat lawan City yang dia akan dimainin tuh Dean Henderson gitu. Nah, please. Prediksi line up sih pas gitu ya. Ya sama kayak. Jadi sama kayak kemarin kita bahas, ya kayak tadi barusan yang kau bahas bahwa apa yang dilakukan di awal udah benar, cuma memang belum panas gitu ya, belum panas plus memang telat panasnya. Ya itu aja. Lu masih, nah itu kenapa small detail matters gitu loh di sepak bola gitu kan. And fokus, lu nggak bisa lu hilang fokus 5-10 detik aja itu taruhannya ya lu bisa kebobolan gitu loh. Dan plus ini di level yang tertingginya sepak bola Eropa. Ya, ini di level tertinggi sepak bola Eropa, lu harus fokus dari menit awal lu masuk lapangan. Iya, cuma masalahnya kan kadang apa yang ada di pikiran orangnya itu tidak bisa kita kan dengan yang kita tidak bisa kita harapkan sesuai 100% dengan yang kita mau gitu loh. Akan selalu ada shit happen segala macam bla 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 yang berperan gitu. Gol pertama, gol kedua gitu ya. Tapi overall gue mau ngasih salut dulu buat gitu ya, buat United, karena di awal kan banyak yang bilang, wah masuk grup neraka lu segala macam bla 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 gitu ya. Orang lebih menjauhkan Paris sama si Leipzig gitu kan. But matter of fact, you can fight until the end. Bahkan kalau masih ada mungkin 5-10 menit lebih tuh dini hari tadi, feeling gue bisa seri. Bisa ya, itu seri. Kita nggak mikir kayak gitu lah. Kalau gue sih melihatnya, we were dominating ya. Maksudnya di grup itu pun kita bukan ya kayak lu bilang, kita itu bukan tim yang bisa dianggap remeh ternyata kan. Orang bilang kita bakal jadi bulan-bulanan segala macam. Yes, gitu. Kita nggak lolos. Yes, kita gagal masuk ke fase knockout. Tapi nggak ada yang bisa disalahin gitu loh. Maksudnya bukan karena tim yang lain yang lebih hebat. Karena memang kita sendiri yang salah. Kita nyalain diri sendiri. Iya. We made it hard for ourselves. Kita yang rusak sendiri. Mulai dari Başakşehir, PSG, lu sendiri yang membuang peluang itu. Kalau nggak, seharusnya kita udah comfortable walking into the knockout stage kan. Cuman ya, iyalah. It's not our year. It's not konspirasi universe itu nggak di kita. Belum. We go to the next best thing ya, UEL. Siap-siap begadang hari Kamis dan Jumat. Jumat dan malam Kamis, malam Jumat. Malam Jumat. Dan kalau lu bilang tadi bukan tahun kita ya, belum tentu. Musim masih panjang. Lu masih punya Premier League, lu masih ada FA Cup, lu masih ada Europa League gitu ya. Lu nikmati aja udah. Roller coaster ride that might be happen for the next days. Just enjoy it. Dan walaupun kemarin nggak lolos grup, kalah, mungkin lu kesel nih lihat Justin gitu ya, nge-troll suka-suka hati dia ngomong apa gitu kan. Tapi hidup lu nggak berhenti kan. Santai aja udah, tenang aja. Ada yang nge-troll lu nggak suka, lu hantam. Itu aja. Kalau enggak, itu hak dia juga lah. Selama dia lakukan itu di timeline dia ya bebas-bebas aja. Iya gitu. Dan menurut gua udah santai aja. Kita juga nge-troll dia waktu Arsenal kalah kan. Apa? Kita juga kan nge-troll Arsenal. Enggak, maksud gua untuk yang lain di luar Justin. Untuk yang lain di luar Justin, kalau misalnya lu di-troll segala macam bla 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 gitu kan.
nikmati aja. Kalau lu rasa kelewatan, lu sikat. Kalau nggak, lu cuekin, boleh gitu. Kayak gue hari ini ada 2-3 akun, tapi setelah gue pikir-pikir emang orang bego aja sih gitu ya. yang nulis Mancunian lah ya Fed tadi Fed ya. Lu nggak ngeliat ya? Gue Mancunian anjing, gue mau muntah. Gak usah disebut gitu. Namanya, enak banget dikasih panggung. Min. Nggak, maksudnya dia ya ini si bodoh ini mengeluarkan statement. Gue kalau di blog juga gue nggak rugi, banyak pundit-pundit senior yang lain yang pendapatnya masih bisa apa gitu kata dia kan. Nggak cuma fans yang bikin YouTube channel supaya dianggap sebagai pundit. Bro, first of all, gue pengen lihat lu bikin YouTube channel. Gue pengen lihat lu bisa nggak, ya, itu satu. Karena pendapat lu dari cara lu ngomong aja gue tahu nggak akan ada yang mau dengar pendapat lu. Makanya gue bilang, kalaupun lu ngeblok orang, karena kalau gue nggak mau main blok-blokan katanya kan, ya lu ngeblok juga nggak ngaruh, nggak ada yang mau dengar pendapat lu. Kuat ngeblok masih mau ada yang bertanya kenapa gue diblok, masih ada yang kesel karena pendapatnya masih penting. Nah lu siapa? Gak usah banyak koceh lah sama gue. Lu masih jadi sperma di titiknya bokap lu. Gue sama Fuad tuh udah ngomongin MU. Capek gue. Kita udah kemana-mana. dan kita bikin YouTube channel bukan supaya dia nggak pandit, nggak pernah di otak kita sekali. Nggak ada pikiran kami mau jadi pandit. Ini mau ngobrol doang, suka hati kami dong gitu. Bahwa kemudian gue diajak Valen gabung di Dewan Pandit, ya itu dia yang tahu kualifikasinya, bukan gue juga bang, ayo bang, ya ayo gitu loh. Jadi dan itu kan awalnya lu yang apa si kampret itu yang nge-tweet apa terus lu nggak mau gini ini apa taruhan lu sama Hanif. Nah itu yang ke-trigger gue, maksud gue apa sih maksud lo gitu loh sampai bawa taruhan gue sama Hanif segala macam, begitu disautin ya entah kemana-mana pikirannya. Udah, jadi balik lagi ke United gitu ya. Kan yang kayak gue tweet tadi pagi, ya elah akun segede yang akun bangsa, yang satu lagi itu yang dari luar Total Man United aja gue jabanin, yang followersnya udah ribuan ya. Apalagi yang modelnya kayak lu doang ya, aku tikus. Lagi lu gitu. Iya nah. Curut kok diladenin katanya. Terus kan gue bilang, ya udah kalau lu mau berargumen, ayo kita ngobrol di Zoom. Apa sih opini lu, kenapa oleh out segala macam? Enggak mau gue apa segala macam. Lah udah. Gue kemarin nantangin langsung ketemu live IG aja, karena kalau live IG kan, kalau mata lu lihat ke bawah berarti lu lihat Google kan. Gue pengen lu debat langsung sama gue nih, face to face. Kita lihat nih isi otak lu ada nggak kan gitu. Terus itu ya ex Mancunian, gue udah nggak bela United. Gue nggak bela United, ke laut aja lah lu. Gue heran sama mereka, masalah hidupnya apa sih ya? Apa kayak kata Eric Cantona ya? Eric Cantona itu bilang, lu bisa change your wife, your change your religion, your views, tapi you can never change your club kan gitu. Ya sama kayak ada bilang, gimana nih United apa gitu masih mau dukung nggak? Men, PSMS yang main di Liga 2 aja gue dukung, yang jelas darah gue darah Medan gitu lah. Apalagi United yang gue bukan orang sana sebenarnya, ya kan? PSMS yang main di Liga 2 gue jabanin. Mau main di Solo kek, main di mana? Main di kan baru kek gue jabanin gitu. Poin lu ini Wat. Itu yang gue rasa bagi mereka ini nggak paham. Mereka itu nonton bola benar-benar kayak kata Justin, fans kardus yang cuma ngelihat live score dan cuma nonton layar TV. Kita juga layar TV ya, cuman maksudnya nggak ada kerasa keterikatan kepada klub itu. Jadi ketika klub mainnya jelek, malas aku tonton, lagi hancur, mendingan gue ngapain gitu kan. Kalau misalnya modelnya kayak Fuad ini ya, kayak siapapun yang namanya gue tahu banget, yang dulu gue zaman megang jadi manajer juga gue lihat fans yang namanya klubnya lagi jatuh ke liga manapun, ngikut, itu yang namanya cinta sama klub, itu yang namanya sepak bola dicintai dari dalam hati, klubnya dicintai dalam hati, nggak kayak lu semua yang oleh bani oleh gini ini itu. Tuh kemarin gue baru tahu, gue baru ngeh ternyata itu yang akun Total Man United itu, dia kan bolak-balik ngina MU kan. Kemarin gue lepas, memang gue emosi kemarin lawan ngomong sama dia tiba-tiba yang nyanyi ketawa-ketawa ketika MU kalah. Gue bilang aja, gue ya nggak bisa gue sebut ya karena Pak Pro nanti marahin gue, cuman maksudnya gue bilang, lu berarti nonton tadi mengharapkan lihat MU kalah. Lu fans apaan kayak gitu? Mendingan lu ke laut aja, dukung tuh United of Manchester kalau emang lu kayak gitu. Terakhir gue tahu, ternyata dia membuat akun itu gara-gara dia kesel Jose Mourinho dipecat. Kan sakit ya? Gara-gara mau dipecat, dia bikin
Ole out. Nah ini orang-orang yang otaknya tuh nggak ngerti gua. Lu dukung manajer apa dukung klub? Nggak ada pemain atau manajer yang lebih besar daripada klub. Ole pun kalau suatu saat nanti dia digantikan, gua akan dukung manajer yang berikutnya. Tapi selama dia main manajer, gua akan dukung Even Ole. itu Pochettino gitu loh. Iya. Iya. Beda sama kalau misalnya emang kita pengen, ya udah biarnya degradasi. Degradasi kan tujuan kita supaya owner yang berganti. Oh iya, itu tujuan kita tapi supaya kita owner yang ngaut kan gitu. Tempik sorak, riang gembira, Oh, iya, nyanyi setiap United kalah juga enggak gitu. Paling ya udah syukurin lo, karena emang jelek aja lo ngurusnya gitu kan. Oh iya. Kelar aja lo udah gitu loh. Enggak akan kita, mampus kalah United Nggak degradasi, enggak, bukan begitu. Dalam hati kita gitu pasti kita pengen MU menang. Degradasi ya udah. Pasti sedih lah. Pasti sedih kalau degradasi, cuma for the sake of the club, kalau emang harus begitu ya mau nggak mau gitu loh. Itu kan yang dibilang, ibarat kata gini deh, lu punya penyakit diabetes, kaki lu luka, oke? Menjalar, lu boleh tanya kalau emang lu pernah ya. Kalau gue sih banyak keluarga yang diabetes. Ada, nyokap gue dulu. Once lukanya udah parah, dia menghitam. Ya. Once lukanya udah parah, kaki lu bisa dipotong. Untuk apa? Untuk nyelamatin lu. Lah adik bokap gue baru tahun lalu Pet meninggal. Yang tropi, yang bikin tropi, adik bokap gue baru tahun lalu meninggal. Iya, itu kan orang tuanya mesti ada yang dibuang. Diamputasi kakinya supaya bisa selamat. Supaya selamat gitu loh. Jadi ya kan kemarin kan sebenarnya gimana lu nggak mau tim lu kalah tapi lu senang kalau degradasi. Poinnya beda, Pak. Beda. Kalaupun itu degradasi untuk menyelamatkan klub ya why not gitu loh. Karena untuk menyelamatkan klub ini gitu loh. Tapi kalau lu riang gembira, nari-nari setiap kalah, ya itu emang kata Patrick tadi patut dipertanyakan. Tapi balik lagi ke si Leipzig, ya mungkin bagi kalian nggak nyampe kali pemikirannya bodo amat lah ya gitu. Leipzig tadi ya benar. Sekali lagi gue lihat bahwa kalau selama ini orang bilang Ole miskin taktik segala macam bla 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 gitu. Apa yang dia lakukan udah cukup kok menurut gue. Dia berusaha ngejar. Walaupun mungkin lu akan bertanya-tanya kenapa yang diganti Teles, kenapa yang diganti Shaw, kenapa yang diganti Wan-Bissaka gitu. Itu gue juga pasti lu bertanya-tanya. Tapi tadi sebelum kita syuting gue juga pertanyakan itu ke Fuad. In term of the result gitu ya, digantinya mereka berbuah hasil, lu bisa bikin 2 gol. Itu lu harus akui ada atau tidak kontribusi mereka secara langsung. Gitu. Itu lu harus lu akui gitu loh. Karena mungkin gak lu berpikir bahwa kenapa Ole mengganti Wan-Bissaka? Pertama dia mengganti Teles gitu ya. Karena mungkin gue lebih butuh pemain kreatif saat itu. Ini udah do or die. Gue udah ketinggalan 2-0 nih. Ya kan? Ya udah ini udah do or die nih. Gue switch modul gue ke 4-2-3-1, gue main kreatif, berharap ada peluang, ada gol yang tercipta. Belum juga. Gue ganti Aaron Wan-Bissaka sama Shaw. Kenapa? Karena bisa jadi dia udah ngelihat ya satu itu do or die. Kedua, oke, gue fokus untuk hari Minggu, mulai gue lepas nih. Itu dia si poinnya. Kalau gue bilang pas waktu kita 2-0 ketinggalan menit 70 sekian, mungkin Ole itu udah berpikir oke, dia udah di 2 hati nih. Iya. Gue lanjutin ini atau gue mempertahankan untuk hari Minggu. Jadi dia benar-benar yang namanya oke lah, kelihatan kok yang dia selamatin itu adalah pertahanan dia sekarang nih untuk hari Minggu. Cuman di luar dugaan kita bisa dapat penalti, lalu gol yang nggak tahu itu dihitungnya sih kemarin golnya Maguire ya, yang Pogba. benar-benar yang gol-gol ajaib semua ya. Itu harus kita akui. Ya makanya we got lucky on that. Jadi pada saat itu ya udah what can you do, your squad udah berubah, lu udah lebih kepada mengamankan untuk hari Minggu jadinya. Jadi bagi gue itu udah masih cukup baik ya dengan keadaan squad apa adanya pada itu. Ingat kita itu di dalamnya itu ada Brandon Williams, ada Tifosi Mensah, ada Tuan Zebe ya, jadi gitu loh. Itu memang udah kelihatan gua mau fokus ke Minggu ya, tapi dengan keadaan seperti itu aja kita masih menyerang, masih mendesak RB Leipzig. Babak kedua itu lu punya shot lu tuh sekitar 12 apa kalau gua nggak salah, berbanding jauh sama babak pertama. Makanya balik lagi itu semua we made our own grave, kuburan kita itu kita bikin di menit-menit awal, di babak pertama, menit awal itu we buried ourselves, that's it. Dan emang udah, lu nggak luck aja, lu udah mulai kalah pakai gol aja lawan Başakşehir, kemudian lawan PSG lu kena mistar yang mungkin bisa nyamain skor, kemarin juga lu kena mistar, terus semenit 2 menit setelah kena mistar lu kebobolan oleh gol yang menurut gua anjing kok bisa ya dia begitu gitu. Tapi ya emang udah menurut gua ya emang kan lu balik deh ke episode awal Poros Halang gitu loh, bahwa
klub ini emang udah harus diruqyah, dalam arti gini loh, apa aja yang lu lakukan, kalau lu percaya Tuhan ya, karena dalam setiap aspek kehidupan, kalau lu orang yang bertuhan, pasti lu akan, emang ini udah diatur, udah takdir, bener dong, udah jalannya kalau kita bilang gitu, ya kan? Apapun yang lu lakukan, no matter how hard you try, kalau emang udah God Almighty bilang no, ya no, selesai. Murphy Law, whatever can go wrong will go wrong, kan gitu. Iya, itu dia gitu. Jadi maksud gue, lu lihat aja apapun yang dilakukan emang udah, ya udahlah, lu balik Europa League lagi aja gitu kan. Lu kuat-kuatin mental gitu, karena emang mungkin saat ini siklusnya begitu. And it's okay. Bagi lo yang pernah ngikutin gua, baca Twitter gua, nonton Poros Halang yang kemarin, lo tahu gua bukan gila-gilaan, berdua kita ini bukan gila-gilaan mendukung Ole ya. Kita fair kok, objektif. Tapi kemarin it's not Ole's fault, bukan kita ngebelain Ole. Tapi memang kenyataannya it's not Ole's fault. Ole udah menurunkan formasi yang benar. Dari awal dia udah menyiapkan strateginya yang udah benar menurut gua pribadi dan mungkin menurut Fuad. The thing strategi is, yang sama bisa, yang menang lawan Paris Saint-Germain. Lu nggak bisa ngarepin semua strategi berjalan dengan baik kalau yang mengimplementasikan, yang menjalankannya itu tidak menjalankannya dengan benar. Pemain benar, ada yang nge-tweet, yang sok-sok pinter ngomong sama gua kemarin tuh, pemain kan turun udah dikasih perintah, Dek, katanya. Gua langsung tanya, umur lu berapa? Manggil-manggil gua adek. Memang pemain turun, udah ada perintah dari manajer, ya. Tapi masalahnya, makanya gue tanya dia, lu pernah main bola nggak? Nggak usah main bola profesional, main bola aja deh. Ketika manajer lu nyuruh lu melakukan sesuatu, tapi lu belum tune in, lu nggak ngejalanin, ya semua yang lainnya itu nggak akan bisa jalan. Ini bukan permainan satu orang lawan satu, 11 lawan 11, bergeraknya secara tim. Kalau satu aja dari mesin itu nggak bergerak dengan yang disuruh sama pelatih, diamond itu nggak akan jalan. Misalnya ini lu mau bikin diamond itu ada jarak antara si A dengan si B, berapa meter jarak mereka. Karena mengharapkan short passing. Kalau yang satu lagi bengong aja misalnya, dia diam aja di satu titik, yang lainnya udah berjalan, formasi berubah. Lu nggak bisa salahkan selalu kepada pelatih. Lihat permainan, makanya Justin selalu bilang, fans kardus, kata Justin, itu bukan karena apa-apa, bukan karena lu nonton live score-nya aja, tapi karena lu nggak nonton permainannya, lu nggak ngelihat perubahan formasi yang terjadi, lu nggak lihat pergerakan pemain-pemain yang menjalankan formasi tersebut, dan lu asal ngoceh. Kalau lu nonton pertandingannya, lu tahu menit-menit pertama itu yang salah siapa? Gua fair ya, AWB banyak salah di menit awal. Bukan formasi yang diturunkan oleh udah bener kok. It works kan, PSG nyatanya nggak bisa berkutik. Dan waktu itu lu semua memuji. Begitu di ini kali ini gagal, kayak bolak-balik kata si Fuad, kayak kata Fuad selama ini kan, kalau gagal aja lu ngoceh. Coba kalau tadi seandainya berhasil gitu. Seandainya tadi malam berhasil formasi Ole ini, lu bakal memuji dia lagi, gila ya, sukses dengan 5 back lagi. Lolos grup, lu lawannya semifinal, finalis, bla bla bla, udah selesai gitu loh. Kalau semalam seri aja itu, kelar udah, nggak ada cerita. Cuma kan balik lagi, emang ini adalah masa di mana emang lu sebagai fans United, emang lu harus besar hati aja udah, gitu loh. Lu harus besar hati. Pelajaran yang bagus kok buat Ole. Satu, lu harus ningkatin fokus main. Kedua, mungkin kalau itu lu banyak-banyak berdoa supaya lu dekat sama Tuhan, lu dekat sama Dewi Fortuna mungkin gitu. Udah selesai. Kayak Patrick nih, dia nggak punya jodoh nih kemarin, nggak punya pacar. Kerjaannya berdoa, enggak. Si Kamrin cuma laki aja, terakhir ada someone from the past gitu mau sama dia gitu loh. Lu pikir dia religius? Enggak. Dia suka-suka hatinya aja. Cuma kadang kan Tuhan bekerja dengan cara yang lu nggak ngerti. Yes, benar. Gitu loh. Kalau mau dibelokin aja tuh bola Bruno turun aja 2 cm, 3 cm, gol, selesai. Udah lain ceritanya kan gitu. Cuma kan, udah 2-1, itu udah permainan yang berubah total. Ditiup aja, bolanya, kena tiang jadi. Udah lu ngoceh jadinya kan. Jadi menurut gua, kalau lu nonton gitu ya, lu mencoba objektif gitu. Karena kan gue ingat, gue sempat debat sama Mas Haryo di DPI bahwa kriteria pelatih terbaik. Dan bahkan gue pernah bilang, waktu itu nggak salah gue bilang, satu, berani mengambil berani mengubah pokoknya salah satunya tuh otoriter ya, kemudian cepat mengambil keputusan, kemudian bisa beradaptasi dengan lawan, itu salah satunya. Lu lihat, bisa beradaptasi dengan lawan
kalau kata Mas Arief satu lagi ini apa dia bilang Mas Arief sepakat sama bahwa berani mengubah keputusan pada saat di lapangan gitu. Pada saat pertandingan berjalan, dia berani pada saat mungkin timnya ketinggalan atau apa mungkin taktik dia tidak berjalan di awal, dia berani switch nih gitu loh. Dan Ole membuktikan itu, Pak. Dari lawan Southampton, dari lawan West Ham, even semalam. Cuma memang golnya aja yang kurang. Tapi kalau lihat perubahan yang dilakukan begitu masuk babak kedua segala, gue perlu gol. Itu di episode kita sebelumnya juga kita bilang kemarin kan. Udah kita jelasin. Kita udah dikatakan. Kita itu masalahnya cuma di final third. Kalau kita bisa memanfaatkan semua kesempatan yang ada, pasti lolos. Lu lebih bisa lethal, selesai. Ya. Rashford dapat bola lari yang itu nggak Rashford banget, bolanya bisa nyangkut. Iya, bisa nggak ke kontrol. Dia sering lagi. Ya. Termasuk yang terakhir kan, termasuk serangan kita yang terakhir itu, dia tahan pakai kontrol dadanya lepas. Iya, gitu. Jadi maksud gua, kalau emang lu udah apes, apapun lu bikin, lu kejedot, lu kesandung, selesai udah. Jadi gua tidak akan mencari gua tidak akan mundur mendukung Ole karena gua tahu dia punya kapasitas gitu loh. Dan gua bukan orang yang begitu dapat satu tekanan segala terus gua mundur, enggak gitu. Bahkan di DP malam ini gua ntar DP ini. Dan kalian harus kita kasih kesempatan. Di poros halang itu gua sama Fuad sama Pak Robi dengan semua yang admin kita, semua yang pernah di sini, ini satu yang selalu kita lihat. Kita itu nggak ngelihat cuma 90 menit, bos. Ya, kita tetap ngelirik ke akademi, kita tetap ngelirik ke reserve-nya kita. Apa sih yang dilakukan Ole secara overall picture? Kita nggak cuma ngelihat dari 90 menitnya. Kalau lu harus diingetin lagi, lu baca kembali deh 2 tahun yang lalu aja. Gimana berita-berita tentang MU, tentang ruang gantinya yang nggak stabil, yang nggak harmonis, yang Pogba bikin ini, Lin nggak bikin itu. Ada nggak lu dengar lagi yang kayak gituan? Lu lihat lagi, sekarang tahun ini kita beli Pelistri, kita beli siapa sih yang satu lagi? Ada bersih. Enggak, yang satu lagi yang kita beli juga yang sama nama Pelistri. Ahmad Diallo. Nah, ini kita semua beli karena masih di Atalanta. Ya, oleh sendiri udah tahu tahun depan udah ada baru, udah ada, kita nggak bisa ngambil lagi grassroots lain dari negara lain. Harus menggunakan. Ya udah, itu lo nggak usah kita cerita lagi. Itu udah pernah. Nah, makanya maksudnya orang ini harus melihat overall picture. Oleh itu seperti apa? Kenapa kami masih mendukung dia? Jadi bukan cuma masalah itu aja. Entar. Nah, apa sih ini orang apa ya? BTW, kalau lu bilang kemarin gue bilang bahwa kayak di sini apa DP gol, gue bilang mungkin Pogba akan main, gue bilang gitu ya. Buat ningkatin harga jual dia, dan proven udah 2 pertandingan terakhir sih kayaknya dia cukup ada kontribusi lah. Tapi mungkin di sisa paling nggak sampai Desember akhir atau sampai Januari nanti dia akan lebih banyak main dari bangku cadangan menurut gua. Dia tidak akan main Pogba. Menurut gua begitu gitu loh. Dia akan lebih digunakan sebagai substitute aja udah gitu. Karena patternnya udah jelas kok tim ini gitu loh. Lu butuh siapa yang lebih sama, plus kemarin ketidakhadiran Fred itu emang kelihatan. Terasa dalam banget. Arti Bruno pada saat ditempel lah bisa-bisa nama Campbell lah siapalah gitu ya. Campbell. Itu asli. Karena kalau ada Fred pasti Fred yang akan melindungi Bruno. Ini nggak dilindungi Bruno kan. We have to give credit where credit is due ya. Kita harus betul-betul lakuin tuh. Campbell kemarin bener-bener fungsi dia itu udah bener-bener kayak Fred kalau di kita. Ya udah lu tempel aja Bruno kemana dia mau. Dia mengintimidasi Bruno loh. Habis tarik gitu loh. Muka Bruno tuh sampai langsung keselnya gitu. Kesel. Yang gue takutin, jujur ya, yang gue takutin itu adalah jangan sampai dia terpancing emosi kena second yellow card. Itu yang gue takutin. Karena ini orang juga temperamen gitu loh. Itu yang gue takutin. Karena dia dapat kartu kuning kan awal banget itu karena protes wasit. Ya benar. Bukan karena pelanggaran yang bikin gitu loh. Plus lu lihat ya, perintah dari manajer lawan tuh udah jelas. No matter what it takes, jangan sampai mereka counter. Itu udah kelihatan. Lu lihat gak yang Kluivert baru masuk, kartu kuning dia pertama itu narik. Lu lihat semua yang McTominay ditarik. Intinya jangan sampai Manchester United melakukan counter attack. Whatever it takes. Mau lu kartu, mau lu apa, whatever it takes. Jadi ya, udah selesai. You have to give credit to Leipzig juga ya. Lu mainnya memang main kampung, main sampah banget, tapi ya it got you the win. Dan at the end of the day, it's all about the win kan gitu. It's all about the 90 minutes result. Ya. Itu sih menurut gue. Jadi
perubahan yang dilakukan oleh di babak kedua menurut gue cukup. Gue juga kaget karena tadi gue pikir AWB yang akan dia tarik, dia masukin Van de Beek. Ternyata dia ganti Teles gitu loh. Anjrit. Teles sendiri main gak jelek loh. No. Babak pertama itu gak jelek. Teles main gak jelek gitu loh. Wah bangke nih gue pikir gitu kan. Dia lebih percaya sama Shaw yang udah 4 minggu gak main gitu loh. Tapi Shaw juga gak jelek mainnya Pak gitu loh. No, Shaw gak jelek kok. Shaw bagus. Cuma kelihatan aja memang secara fisik dia mungkin karena 4 minggu gak main. Ya belum fit benar gitu ya. Tapi itu udahlah ya. Kalaupun ini pokoknya intinya United tidak lolos karena kesalahan mereka sendiri. Yep. Itu aja. Bukan karena kesalahan ini dalam arti kata ketidakmampuan lo untuk memaksimalkan peluang yang ada gitu ya. Plus ya faktor luck sih menurut gue tetap ada di situ gitu loh. Di luar itu bukan jadi tim yang diayam-ayamin gitu, bukan jadi tim yang dibully gitu ya. Enggak. Lu masih punya pride. Lu fans MU, mau orang ngomong apa malam Liga Malam Jumat lah, mau apa, lu masih bisa angkat kepala, lu mengadah, lu masih bisa bilang di awal musim lu kata kita bakal diobok-obok sama semua klub-klub yang di situ. Kita nggak ada diobok-obok. Kita masih mengobok-obok lawan kok. Dan at least you start from a good point this season. Yeah. You start from Champions League. Lu bukan langsung masuk Europa League tuh dari fase awal, enggak. Walaupun emang lu buangan Champions League, tapi maksudnya di awal lu udah ada di situ gitu loh. Cuma memang lu tidak bisa memaintain aja gitu loh sampai lu bisa terus di situ jauh gitu. Itu aja menurut gua. Akhirul kalam, Ole out. Mamam, Ole out itu. Gak ada Ole out. Yang pasti ya. Kalau gue lihat sih ngeliatnya malah it's a good thing juga. Kalau kita di UEL ya berarti ada kesempatan dong buat Pelistri, buat Diallo, buat pemain-pemain muda untuk lebih banyak di rumput kan gitu. Iya, nggak apa-apa udah gitu. It's a good thing lah. Enjoy the game. Fokus kita sekarang adalah di hari Minggu. That's gone. Belajar dari kesalahan itu lagi. We focus to the next. Nah sebelum nih, nah, kan kemarin kita selalu bertanya-tanya, apa sih yang membuat mereka itu Ole out itu begitu banget ya ternyata ya. Ternyata ada salah satu faktornya itu karena mereka melihat Ole kemarin mengeluarkan statement ini. Yang waktu itu Ole bilang bahwa Glazers itu udah cukup mendukung saya kok, mereka sudah keluar uang banyak, mereka itu seperti keluarga gini. Dan itu dibuat seakan-akan bahwa Ole itu jadi udah bonekanya Glazers. Gue langsung dalam hati gue berpikir gini, ini jangan-jangan yang ngomong ini nggak pernah kerja, nggak pernah di orang kantoran nih, sekalipun nggak ada yang ngantor. Lu nggak mungkin lah maki-maki pemilik klub, lu nggak mungkin lah maki-maki orang yang ngegaji lu. Tolol, pelihara jangan tolol jangan dipelihara. Iya benar, tolol jangan dipelihara, bukan pelihara jangan ditolol. Ya. Aduh, namanya lu karyawan, gitu. Disuruh untuk ngomong yang baik-baik, ya lu ngomong baik-baik. Gue juga mungkin nggak suka sama bos gue dulu ya. Nggak bakal gue omongin di depan umum. Paling curhat gue sama. Enggak, itu lu nggak punya etika namanya. Iya. Ya, paling Rara di teleponnya gitu-gitu. Rara. Dah, itu aja. Sabar-sabar aja, sabar-sabar. Maksud gue, hidup masih aman kan? Santai kan masih? Dunia nggak kiamat. Lu nggak masuk rumah sakit, lu nggak kolaps, lu nggak kejang-kejang karena nggak lolos segala macam. Enggak. Masih aman dong semuanya. Lu masih yang punya pacar masih bisa pacaran, masih dapat jatah bibir nggak tadi? Gitu loh. Kalau jadi nggak boleh. Kalau ciuman, kan itu bukan istri. Iya dong. Itu kan bukan istri. Lu American style. Gue lahir gedenya di Inggris bang. Lahirnya di Indonesia sih. Lu American style. Lu American style. British style man, British style. Hah? British style. Oh, lu ngasih contoh yang jelek dong. Lu ngasih contoh yang jelek dong. Enggak dong. Kan kita tetap menjaga ya nggak boleh. Tapi kalau ciuman boleh bang. Bang, ngomong terus poros jalan bang. Karena Pak Prod belum balik. Jangan di-end dulu. Lagi gue yang kosong. Nggak ngerti gue matiinnya nanti. Enggak bang. Kalau gue, ini kita poros jalan dulu berarti ya. Kalau gue bang, tetap pada kasih sayang. Matiin, gue udah mau. Jangan. Nggak ada nanti. Sinyal
udah jelek banget, Pet. Oh iya, iya. Sinyalnya udah jelek banget. Dika. Ya udah, kata penutup. Dika aja yang matiin. Siap. Jadi kata penutup kita dari ada closing statement kita. Silakan Bang Fuad. Udah itu tadi, chin up. Chin up. Oke, kalau dari gua sesimpel. Gua masih nunggu di depan gua lu. Gua nggak masuk gua nunggu di depan gua lu. Iya. Kayak tadi tuh ada yang nge-tweet apa tadi katanya? Pokoknya jangan ngeles gitu kan. Justin kan nge-tweet, gue mau ngasih kesempatan Fuad. Oh iya, ngasih kesempatan lu sama Panji untuk ngeles ya. Nggak ngeles kan Bang nanti? Gue bilang gue nggak akan ngeles, gue bilang gitu. I am what I'm saying. I always stood by my word. Okay, I am what I'm saying. Panji tuh tahu banget. Itu di episode Retropus yang sama dia bilang, kalau mau tahu Fuad ya Fuad begitu. Fuad tuh apa yang dia bilang gitu loh. Itu kata Panji. Jadi teman-teman gue yang dari lu di Medan, yang dari kecil ya tahu lah sampai gue sekarang. I am what I'm saying. Gue bilang gue bilang gue tampol, gue datengin gitu loh. Lu mungkin beruntung aja lagi belum sempat keluar kalimat. Gue juga kayak gitu dong berarti orangnya. Lagu ya Pet ya. Gitu. Kalau gue juga gitu dong orangnya. Wih ada Pak Aprot. Lupa matiin kameranya. Tapi gue berarti juga kayak gitu dong Bang. Dek Tantri, I am what I say. Ya. Gue bilang gue akan cintai selama masih bernafas, gue akan lakukan itu. Bucin. Maaf ya kemarin gue gak bucin-bucinan, mungkin itu juga salah. Atau mungkin Rara yang nonton kemarin. Enggak usah itu jadi kultus baru bangke. Oke, ya udah Pak Prot udah datang sebelum dia sinyalnya hilang lagi. Gue Patrick. Enjoy your weekend, kita derby